Rasulullah bersabda, orang-orang yang pedagang itu, dagang apapun. Jadi mohon maaf ya, tidak harus dagang dan sukses. Tidak harus dagang dan sukses. Misalnya begini, jenengan itu punya pekerjaan yang misalnya bisa mudah dalam hasilnya. Sudah punya sawah, digarap orang, setiap saat Anda kerjasama, tahu-tahu Anda dapat. Anda di rumah dapat hasil. Mantap. Jadi Anda perlu kerja, Anda di rumah. Nah, atau misalnya Anda sudah punya anak yang kerjanya sukses, Anda setiap bulan diberi pekerjaan. Tapi Anda masih bisa untuk jual beli. Anda jual beli tidak apa-apa. Hanya golek pahala nih itu loh Pak. Paham ya? Jadi tidak harus kerja sukses. Bagi yang sudah punya pekerjaan yang enak tanpa bekerja, maksudnya begitu. Kalau satu-satunya pencaharian yang itu ya harus sukses, ya harus diusahakan. Misalnya saya buka toko pakaian itu ya supaya dapat barokahnya, karena saya sudah dapat pensiunan. Saya tidak kerja pun itu tidak apa-apa, tapi saya di rumah itu saya jual, entah itu saya jual pakaian, entah saya jual apa saja sudah yang bisa dijual. Loh, tapi kan gak laku. Bukan masalah laku atau tidaknya, masalahnya saya mau dapat pahala. Hari-hari jelas. Kenapa kok harus jual beli? Karena Rasulullah bersabda di dalam banyak hadis, diantaranya at-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, yang baik, yang amanat, yang tidak main tipu-tipu, ya, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada, akan dibangkitkan di hari kiamat di rombongan para orang yang mati syahid di medan perang dan bersama rombongan para wali. Ya, wis kurang enak ya orang. Di sini pedagang, bukan pedagang yang sukses, yang omsetnya miliaran, offsetnya miliaran, bukan. Pokoknya yang dagang yang jujur, sukses atau tidak sukses bakal dibangkitkan bersama para syuhada dan para wali. Yang penting jenengan punya yang sesuatu untuk dijual. Mau jual kopi, mau jual kalender, ya. Pokoknya jual. Ngoten lho. Laku tidak laku, tapi jenengan ada lakonane. Begitu, apalagi kalau yang jenengan lakoni itu untuk menghidupi keluarga, lebih jos lagi. Tidak untuk menghidupi keluarga saja, tetap insya Allah bakal dapat hadisnya Rasul. Pokoknya yang jujur. Jangan barang KW dibilang ori. Kalau barang ori dibilang KW tidak apa-apa. Loh, ya apa maksudnya? Misalnya begini, Anda punya barang ori harganya 100.000, ada orang datang, ini KW apa? Kalau KW biasanya harganya 25.000, tapi kok persis ya? Iya itu, enggak apa-apa, barang KW itu saya beli 25 sudah, yang 75 sudah kosir, ini enggak apa-apa. Itu menipu yang baik, menipu tapi barokah, tapi saya rasa enggak ada yang begitu. Tapi misalnya ada, itu baik, ngerti loh. Si Pak gelek be ya cunan ya, gelek. Paham ya? Tidak apa-apa. Jadi jenengan jangan pernah meremehkan orang yang, maksudnya bukan meremehkan, maksudnya ada pertanyaan begini, lah apa sih dodol klambi dia omong gak payu, biar gak payu. Mungkin dia tidak paham, kalau dia paham bakal tetap jual dia. Oh, jualan di rumahnya tidak laku. Saya tak telok di sini ada satu orang hadirin di sini, ada hadirin di sini sudah kaya, ada di sini. Ya, oh ya, alhamdulillah hadir orangnya. Alhamdulillah hadir sekarang. Sudah kaya, punya pabrik, punya segala macam, punya mobil, hadir di sini. Ya, tapi tetap buka toko di rumahnya. Padahal rumahnya itu bukan tempat orang banyak jual atau orang beli. Lain kalau di pasar. Tapi tetap jualan. Kenapa? Supaya dapat pahalanya gimana? Begitu. Jadi kalau jenengan lihat orang sudah cukup kok tetap jualan, jangan diremehkan dulu. Siapa tahu dia paham ini. Apalagi kalau diniati begitu.
Kenapa saya jualan di rumah saya? Padahal tampaknya tidak laku-laku amat. Yang penting saya usaha dulu. Jelas ya? Saya jual dulu. Saya usaha dulu. Entah itu apa. Tidak harus, waduh sukses, laris. Masya Allah omsetnya itu. Tidak harus omsetnya dulu. Jual dulu. Walaupun kecil. Walaupun hanya jual gading gajah misalnya. Paham ya? Walaupun kecil-kecil di rumah, jual alat tulis. Di rumah jangan buka jual alat tulis. Sebelah kanan kiri tidak ada yang jual. Misalnya jual alat tulis rotok lengkap di rumah jenengan. Misalnya agak lengkap. Yang beli itu gak ono sing ndak ada artinya yang beli itu. Untungnya 300 rupiah. Gak ono, bukan karena itu saya mau kerja, ndak, saya mau dapat pahalanya, bekerja itu baik. Man talabat dunya halalan, siapa yang mencari dunia kerja halal. Halal harus syaratnya, kalau haram percuma. Ta'afufan anil masalah, menjaga dirinya dari minta ke orang lain. Apalagi utang tapi gak bayar. Wasa'yan ala ayalih, dia kerja untuk keluarganya. Ini jenengan dengarkan ini. Jenengan hari lain tidur enggak apa-apa, tapi kalau ini jangan tidur. Karena ini jenengan mesti dapat orang laki-laki, ini kan begitu. Entah itu punya toko, entah itu punya kerja di pabrik, atau punya kerja sama orang, atau punya sawah, atau potong rambut, atau jahit, macam-macam, pokoknya halal. Dan jenengan cari ini untuk biayai hidup keluarga saya, gitu loh. Ta'afufan ala jari, ya, ta'atufan ala jari, dia juga bantu ke tetangganya kalau membutuhkan, baik ke tetangganya. Orang yang kerjanya halal, tidak mau minta ke orang, kemudian dia berusaha untuk menghidupi keluarganya, dia baik ke tetangganya, laqiyallah azza wa jalla wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Nanti ketemu Allah di hari kiamat, wajahnya itu terang benderang seperti bulan purnama. Alhamdulillah, begitu. Ya. Nah, ini harus dibalen-baleni supaya kenapa? Karena sudah kadung masuk di dalam pemahaman orang bawah sadar, nyambut gawe berarti cinta dunia. Kalau jenengan sudah sering hadir di sini, saya rasa sudah mentok lah, sudah. Saya rasa jenengan insya Allah sudah paham bahwa itu adalah ibadah. Cuman saya sering sampaikan ini supaya yang di video ini mungkin baru lihat mereka tahu bahwa mereka yang berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, P7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, itu 7. Ngepres. Tapi dia baik untuk keluarganya. Oh, jangan khawatir. Nanti di hari kiamat kerjaannya itu akan membawa dia masuk ke dalam surga. Konten ceritanya. Dan hidup ini tidak lama. Ya kalau ke zamannya Nabi Musa 600 tahun, nangis, Pak. Ya apa 600 tahun nyambut gawe terus. Ya 70 60 tahun. Banyak hal yang sudah kadung mendarah daging itu. Banyak sekali. Ya. Dan itu ya siapa tahu bisa dirubah, seperti kalau disikat terus nanti insya Allah ada perubahan, seperti jangan merayakan tahun baru selain tahun baru Muharram. Nah sekarang sudah mulai berkurang, ada perkurangan itu, saya tanya ke teman-teman yang di Malang Kota itu, banyak yang mengatakan sekarang orang-orang jual trompet itu sudah mulai berkurang, ya entah karena pabriknya tutup atau pedagangnya yang sadar. Saya berharap semoga pedagangnya yang sadar. Di beberapa tempat di Malang yang dulu satu kampung itu produksi jual trompet, sekarang tidak jual sama sekali. Itu di Malang Kota ya, di tempat yang katakan kalau di Malang ya simbolnya di situ. Kalau mercon mungkin tetap lah, tapi sudah tidak seperti dulu. Dulu itu mulai jam 11 sampai jam 1. Sekarang ini mulai setengah 12 sampai jam 12 lebih 5. Jam 12 lebih 5 mulai hari. Nah berarti kan kalau di edukasi itu disampaikan terus lewat video, lewat lama-lama itu ada yang masuk begitu, karena harus disikat terus begitu. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ibn Abi Dunya, ya alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ah asyar rizq. Rasulullah biasa ahallu ma akala al-abdu kasbu yadil sani idza nasah. Wa ruwiya an Isa ra'a rajulan faqala matasna faqala ata'abbad qala man ya'uluk qala akhi qala akhuka a'badu minka. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, Nabi Isa bertemu dengan satu orang, mengatakan, ngapain mas? Kok kelihatannya itu
paspor. Wiritan terus, ya. Terus ditanya sama Nabi Isa, Mas, ngapain Mas kok sepertinya sampai ini fokus begitu? Oh, ibadah saya. Terus sampai ibadah terus kapan kerjanya? Oh, maaf, saya sudah dijamin sama adik saya, sudah dijamin. Jadi yang kerja adikmu, ya. Terus adikmu ngasih kamu makan, ya. Berarti adikmu itu lebih besar ibadahnya daripada kamu. Kok bisa? Ya. Dia ibadah yang wajib dilakoni, dan dia kerja untuk menghidupi keluarganya dan menghidupi kamu yang ibadah. Jadi dia pahalanya lebih besar dari kamu. Wah, aku wiridan tok usah lho. Sing kok dhisik. Nabi Muhammad nyambut gawe. Iki wiridan tok. Ya? Ngono ceritane. Ada lagi disebutkan inilah akrahu an arar rajula fariqan la fi amri dinihi wala fi amri dunya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya ini tidak senang lihat orang yang kosong, ya, di agama dia tidak fokus, di dunia dia tidak fokus, pokoknya ngelembos itu kerja gak ibadah gak, ya itu ngelembosi, ya jelas ini. Sahabat Mu'ad bin Jabal, salah satu sahabat yang sangat istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Kelak yaumil qiyamah yunadi munadin yaumal qiyamah ainal bughadha'ullah fi ardih. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini, beliau itu salah satu yang disampaikan Rasul paling alim dalam halal dan haram, dan sering Rasul mengatakan, wa ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka, demi Tuhan wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta sama kamu. Saking istimewanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Dikatakan nanti di hari kiamat itu akan dipanggil, mana itu orang-orang yang dibenci sama Allah, ya, mana itu orang yang dibenci sama Allah. Maka berdirilah orang-orang yang suka mohon maaf, minta-minta di masjid, ya, minta-minta di masjid. Itu apalagi kalau mereka sampai mintanya di dalam masjid, apalagi kalau mintanya di dalam Masjidil Haram. Ya, semoga kita selamat ya. Jadi saya ulang lagi, bagi yang istiqomah bekerja itu, jenengan itu insya Allah sedang menyusun kebaikan bagi panjenengan sendiri. Baik orang bekerja itu baik. Wallahu a'lam.